wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabileka Septi, NIM A1C3 19047 dari kelas reguler B, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Jadi saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls. Momentum suatu benda yang bergerak adalah hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Secara matematis, momentum linear dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan M kali V, di mana P itu adalah satuan momentum, M itu adalah massa benda, dan V itu adalah kecepatan benda. Arah dari momentum selalu searah dengan kecepatannya atau dengan arah kecepatannya. Nah, untuk satuan dari momentum, menurut sistem internasional atau SI adalah satuan massa dikali satuan kecepatan, yaitu kilogram dikali meter per sekon. Hasilnya adalah kilogram meter per second. Nah, momentum adalah besaran vektor. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor, momentum dijumlahkan harus dijumlahkan secara vektor. Misalkan, ada dua buah vektor momentum P1 dan P2 membentuk sudut alfa, maka jumlah momentum kedua vektor harus dijumlahkan secara vektor. Seperti yang terlihat pada gambar vektor berikut, dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1P2 cos theta. Hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V adalah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Besaran ini dapat dinyatakan dengan besaran momentum linear P. Mengalihkan persamaan energi kinetik dengan M per M, maka EK-nya adalah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 mv kuadrat dikali M per M, sama dengan 1/2 M kuadrat V kuadrat per M. Jadi hasilnya adalah sama dengan setengah dari P kuadrat per M. Dapat dicontohkan bahwa mobil yang bergerak cepat lebih banyak memiliki momentum dibandingkan mobil yang bergerak lambat dengan massa yang sama. Nah, contoh keduanya adalah truk berat lebih banyak memiliki momentum dibandingkan mobil kecil dengan kecepatan yang sama. Semakin banyak momentum yang dimiliki suatu benda, semakin sulit untuk menghentikannya, dan semakin besar pengaruhnya terhadap benda lain jika ia berhenti dengan menabrak benda tersebut. Gaya diperlukan untuk mengubah momentum suatu benda, baik untuk menambah momentum, menguranginya, atau mengubah momentum arahnya. Newton awalnya mengatakan hukum keduanya dalam istilah momentum, meskipun ia menyebut produk mv atau massa dikali kecepatan sebagai kuantitas gerak. Pernyataan Newton tentang hukum gerak kedua yang diterjemahkan ke dalam bahasa modern adalah sebagai laju perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya total yang diterapkan padanya. Saya akan menjelaskan tentang impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T. Besar gaya di sini konstan. Bila besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Oleh karena itu, dapat menggambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara V dan T. Bila pada benda bekerja dengan gaya konstan F dari selang waktu T1 ke T2, maka kurva antara F dan T adalah sebagai berikut. Luasan yang diarsir sebesar F dikali T2 dikurang T1 atau I yang sama dengan impuls gaya. Impuls gaya merupakan besaran vektor. Oleh karena itu, perhatikan arahnya. Satuan impuls yaitu I sama dengan satuan gaya dikali satuan waktu atau Newton dikali second atau N dikali S sama dengan kilogram meter per second kuadrat dikali S.
jadinya adalah kilogram meter per second. Impuls sama dengan perubahan momentum. Maksudnya apa? Saya contohkan adalah sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan v1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T dan kecepatan benda menjadi v2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum Newton 2. F sama dengan M dikali A sama dengan M dikali V2 dikurang V1 dikali delta T. F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1. Nah, ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. F delta T dikali M V2 dikurang M V1 sama dengan I dikali P2 dikurang P1. I sama dengan delta P. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Pada sebuah tumbukan selalu melibatkan paling sedikit dua buah benda, misal bola biliar A dan B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA/VA dan bola B bergerak ke kiri dengan momentum MB/VB. Seperti gambar berikut. Gambar ini adalah tumbukan dua buah benda. Momentum sebelum tumbukan adalah P sama dengan MA/VA ditambah MB/VB. Nah, momentum setelah tumbukannya adalah P aksen sama dengan MA/VA. V aksen A ditambah MA V aksen B. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka pada momentum juga berlaku hukum kekekalan di mana momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa pada proses tumbukan jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linier. Secara matematis untuk benda yang bertumbukan dapat ditulis sebagai berikut. PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B, atau MA FA ditambah MB VB sama dengan MA V aksen A ditambah MB V aksen B, di mana PA, PB adalah momentum benda A sebelum tumbukan dan PA aksen dan PB aksen adalah momentum benda sesudah tumbukan. Perlu diingat bahwa penjumlahan di atas adalah penjumlahan vektor. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang menurunkan hukum kekekalan momentum dengan menggunakan hukum Newton 3. Perhatikan gambar berikut. Pada tumbukan dua buah benda, selama benda A dan B saling kontak, maka benda B mengerjakan gaya pada bola A sebesar F AB. Sebagai reaksi, bola A mengerjakan gaya pada bola B sebesar FBA. Kedua gaya sama besar tapi berlawanan arah dan sama besar atau hukum Newton 3. Secara matematis dapat ditulis FAB sama dengan min FBA. Kedua gaya ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat, yaitu delta T. Bila kedua ruas dikali dengan delta T akan diperoleh FAB delta T sama dengan min FBA delta T. Nah, ruas kiri dan kanan merupakan besaran impuls gaya. IB sama dengan min IA, delta PB sama dengan min delta PA. PB aksen dikurang PB sama dengan min PA aksen dikurang PA. MB VB aksen ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MA VA. Nah, MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen.
Nah, PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B. Jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear. Jenis-jenis tumbukan. Jika ada dua benda yang bertumbukan dan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Akan tetapi, energi kinetik totalnya besarnya berubah. Hal ini akibat adanya perubahan energi kinetik menjadi bentuk kalor atau bunyi pada saat tumbukan. Nah, jenis tumbukan ini disebut sebagai tumbukan tidak lenting sebagian. Bila setelah tumbukan kedua benda bergabung, disebut sebagai tumbukan tidak lenting sempurna. Ada juga tumbukan dengan energi kinetik totalnya tetap. Tumbukan jenis ini disebut tumbukan lenting sempurna. Jadi, secara garis besar, jenis-jenis tumbukan dapat diklasifikasikan ke dalam 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sempurna. Kalau pada tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Nah, bila kita uraikan, akan menjadi seperti ini. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan momentum, M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi kinetik juga. Yang kedua itu adalah tumbukan tidak lenting sebagian. Pada jenis tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena terjadi perubahan EK. Koefisien restitusinya E adalah pecahan. Hukum kekekalan momentumnya adalah M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Tidak berlaku hukum kekekalan energi, berarti ada energi kinetik yang hilang selama proses tumbukan sebesar delta EK, atau delta EK sama dengan setengah dari M1V1 kuadrat ditambah setengah dari M2V2 kuadrat dikurang setengah dari M1V1 kuadrat ditambah setengah dari M2V2 kuadrat. Yang ketiga itu adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Pada jenis tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena terjadi perubahan EK juga. Koefisien restitusinya E sama dengan 0. Jadi kalau ditulis seperti ini, E sama dengan min V2 dikurang V1, hasilnya adalah V1 aksen dan V2 aksen. Nah, kecepatan akhir kedua benda sama dan searah, berarti kedua benda bergabung dan bergerak sama-sama. Besar energi kinetik yang hilang delta EK sama dengan delta EK setengah MV1 V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat dikurang setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat. Saya kurang mengerti pada materi momentum dan impuls adalah menganalisis momentum pada ruang satu dimensi serta tumbukan yang terjadi pada ruang satu dimensi. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.